Ancient One. Mereka shock karena ternyata alam ini tidak seperti yang mereka pikirkan. Open your eyes. Everything we call real is made up of things that cannot be themselves regarded as real. An odd, mysterious uncertainty at the heart of nature. Something that Albert Einstein fought for years to disprove. Jadi guys, siapkan otaknya dan siapkan imannya karena kita akan mengkaji ilmu yang mungkin akan membuat kalian gila. If you can explain this using common sense and logic, do let me know, because there's a Nobel Prize for you. Oke guys, ini adalah part kedua dari bahasan kita tentang dunia kuantumnya Ant-Man. Yang belum nonton part 1, harap tonton dulu part 1 supaya nyambung dengan bahasan kita hari ini. Kemarin kita sudah bahas bahwa dunia kuantum adalah dunia subatomik, dunia di dalam atom. Dan kita sudah bahas tentang atomnya, bahwa atom itu dimodelkan seperti ini. Di dalamnya ada elektron, proton, dan neutron. Di level inilah Ant-Man mengecil dan masuk ke alam kuantum. You would go subatomic. What does that mean? It means that you would enter a quantum realm. Kemarin kalian juga sudah mendengar fakta mengejutkan bahwa atom itu ternyata kosong karena jarak antara elektron dengan proton dan neutronnya sangat jauh sekali. And the nearest electron will be in orbit half a mile away. Nah sekarang siap-siap terkejut lagi karena partikel-partikel ini pun belum tentu nyata. The problem is, it's a lie. It's a white lie. It's a white lie that we tell our children because, we don't want to expose them to the difficult and horrible truth too early on. It makes it easier to learn if you believe that these particles are the fundamental building blocks of the universe. But it's simply not true. Nah loh, jadi apakah pelajaran tentang atom di sekolah itu selama ini salah? Apakah ini sebuah konspirasi? Makanya tonton video ini sampai habis supaya kalian paham konteksnya. Nanti di fisika kuantum, atom tidak digambarkan seperti ini, tapi seperti ini. Lebih abstrak dan memiliki banyak bentuk. Makanya ketika Ant-Man masuk ke alam kuantum, dunianya pun digambarkan secara abstrak. Mengapa seperti itu? Ya untuk memahaminya kalian harus mengenal fisika kuantum, yang akan kita bahas sekarang. What makes you qualified to speak on quantum mechanics? Bang. It's quantum entanglement between the quantum states of Posner molecules in your brains. Quantum technology. Quantum energy is the future. Quantum phasing, when an object moves through different states of matter. Kalau dihitung, ada 23 kata kuantum disebut di film Ant-Man and the Wasp. Sampai Scott Lang sendiri pusing mendengarnya. Do you guys just put the word quantum in front of everything? Kalian pun pasti sering mendengar kata kuantum, karena sering dijadikan embel-embel sesuatu supaya tampak keren. Tapi kalian nggak keren kalau nggak tahu dari mana asal-usul kuantum. Kata kuantum berasal dari orang ini, Max Planck, dan dialah penggagas pertama teori kuantum, sehingga mendapatkan hadiah Nobel di tahun 1918. Namanya juga dijadikan nama skala terkecil, yaitu skala Planck. Ini yang disinggung oleh Tony Stark. Quantum fluctuation messes with the Planck scale, which then triggers the Deutsch proposition. Can we agree on that? Bagaimana Max Planck menemukan teori kuantum? Begini ceritanya. Pada tahun 1900-an, ada satu permasalahan besar dalam fisika yang sulit dipecahkan. Namanya bencana ultraviolet. Mengapa disebut bencana ultraviolet? Mari kita bahas sedikit satu bab dalam fisika yang disebut radiasi benda hitam. Tidak usah difikirkan apa yang dimaksud dengan benda hitamnya, tapi fokus saja pada kata radiasinya. Kalian tentu tahu bahwa benda yang sangat panas bisa mengeluarkan radiasi berupa cahaya. Nah, kalian tentu sadar bahwa semakin panas sebuah benda, warna cahayanya akan bergeser dari merah ke orange, ke kuning, lalu memutih. Dalam fisika, ini artinya ada pergeseran panjang gelombang. Nah, para ilmuwan ketika itu mencari hubungan antara radiasi dengan temperatur dan panjang gelombangnya. Hasilnya adalah sebuah rumus yang dikenal dengan hukum Rayleigh-Jeans. Masalahnya, rumus ini gagal.
Rumus ini meramalkan bahwa radiasi benda panas akan naik terus menuju tahingga begitu mendekati ultraviolet. Ini bencana, karena kalau rumus ini benar, kalian tidak mungkin berdiri di bawah sinar matahari karena akan langsung gosong akibat radiasinya yang teramat besar. Itu sebabnya permasalahan ini disebut bencana ultraviolet. Untungnya rumus ini salah, karena faktanya tidak begitu. Berdasarkan pengukuran, ada batas maksimum radiasi yang bisa dicapai oleh benda panas. Itu sebabnya kalian tidak melihat warna biru, ungu, dan seterusnya pada bara api. Karena warna-warna ini termasuk ultraviolet adalah frekuensi tinggi, yang sulit dicapai oleh benda panas. Itu melindungi kita, karena matahari saja yang begitu panasnya hanya mengandung 10% ultraviolet. Itu pun hanya sepertiganya dari 10% itu yang masuk sampai ke bumi. Nah, fenomena ini tidak bisa dipecahkan oleh para ilmuwan dengan semua teori klasik yang ada pada waktu itu. Sampai kemudian datanglah Max Planck dengan gagasannya yang radikal. Dia berpikir bahwa jangan-jangan pandangan kita tentang cahaya selama ini salah, karena problem ini bisa diselesaikan seandainya cahaya dipandang sebagai partikel atau paket-paket energi, yang oleh Max Planck disebut kuanta. Nah, dari kata kuanta inilah istilah kuantum itu berasal dan menjadi viral di kalangan ilmuwan saat itu. Dengan asumsi ini, maka Max Planck berhasil merevisi rumus ini, dan akhirnya cocok dengan hasil pengukuran. Karena itu, Max Planck mendapatkan hadiah Nobel. Tidak disangka, temuan Max Planck ini juga membuat Einstein menyelesaikan masalahnya. Einstein saat itu sedang mengamati efek fotolistrik, efek yang menjadi prototipe sel surya yang ada sekarang. Dia mencari tahu mengapa cahaya bisa menghasilkan listrik, tapi hanya bergantung pada panjang gelombangnya, bukan pada intensitasnya. Misalnya, cahaya kuning walaupun sangat terang, sulit menggerakkan elektron. Tapi cahaya biru, walaupun redup, bisa menggerakkan elektron dengan mudah. Terinspirasi dari kuantanya Max Planck, Einstein pun berpikir, ini tidak mungkin terjadi kecuali cahaya adalah partikel, yang oleh Einstein disebut foton. Einstein pun berhasil memecahkan masalahnya dan mendapatkan hadiah Nobel. Nah, penemuan dua orang ini, Einstein dan Max Planck, otomatis membuat bingung dunia fisika ketika itu. Karena selama ini cahaya dipandang sebagai gelombang, bukan partikel. Albert Einstein was an early pioneer of quantum theory. He showed that light exists as tiny quantum particles called photons. Yang lebih membingungkan lagi, ada petunjuk bahwa elektron berperilaku sebaliknya. Yang selama ini dikira partikel ternyata menunjukkan sifat gelombang. Einstein pun menulis ketika itu, kadang-kadang kita menggunakan satu teori, kadang teori lain. Sekarang kita dihadapkan pada masalah baru. Kita memiliki dua gambaran realitas yang bertolak belakang. Secara terpisah, mereka tidak bisa menggambarkan fenomenanya secara utuh. Tapi ketika digabungkan, mereka bisa. Apa yang dikatakan Einstein ini menjadi konsep yang dikenal dengan dualisme gelombang partikel. Inilah inti dari teori kuantum, dan inilah konsep paling rumit untuk dijelaskan secara logika. Untuk memahami di mana kebingungan para fisikawan terhadap fenomena dualisme gelombang partikel, coba kita berpikir dulu sederhana seperti ini. Partikel itu sesuatu yang fisik, sama seperti bola basket, mobil, atau apapun yang jelas fisiknya. Objek-objek fisik ini bisa diukur eksistensinya secara fisika, yaitu menggunakan hukum Newton seperti yang kalian pelajari di fisika dasar. Nah, tapi lain dengan gelombang. Gelombang tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang fisik. Gelombang hanyalah gangguan yang merambat dalam ruang. Sederhana saja, HP kalian bisa menangkap gelombang elektromagnetik yang sering kalian sebut sinyal. Apakah sinyal bisa kalian terjemahkan sebagai sesuatu yang fisik? Tidak. Maka dalam fisika pun, gelombang tidak bisa diukur menggunakan hukum Newton. Jelas itu hal yang berbeda. Singkatnya, partikel itu materi, gelombang itu bukan materi. Jadi konsep ini mirip jasmani dan rohani dalam agama. No such thing as spirit. We are made of matter and nothing more. Mana bisa foton atau elektron adalah materi sekaligus bukan materi. Nah, untuk menguji konsep dualisme gelombang partikel ini, maka para ilmuwan melakukan eksperimen yang sangat terkenal di fisika kuantum, yaitu double slit experiment. Double slit experiment pertama kali dilakukan oleh Thomas Young pada tahun 1800-an untuk membuktikan bahwa cahaya adalah gelombang. Untuk memahami eksperimen ini, kalian harus berpikir dulu tentang gelombang air.